Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru malam hari ini, sudah jelas dan pasti, saya ingin memberikan analisa dari pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026, Zona Asia, round 3 dari grup C, antara Indonesia versus Bahrain, yang berakhir untuk kemenangan Indonesia dengan skor 1-0. Yang berakhir untuk kemenangan Indonesia dengan skor 1-0. Saya ulangi ya, sekali lagi kan Indonesia menang. Yang berakhir untuk kemenangan Indonesia dengan skor 1-0. Dengan hasil akhir ini teman-teman, berarti Indonesia untuk sementara berada di peringkat nomor 4 di klasmen grup C dan masih menjaga peluang untuk bisa bermain di Piala Dunia tahun 2026. Meskipun kemungkinan besar Indonesia harus berjuang dulu nanti di round 4, dan menurut hemat saya gak masalah juga kalau Indonesia masih harus berjuang dulu di round 4, tapi yang paling penting mereka masih punya peluang untuk bermain di Piala Dunia. Karena tim ini sebetulnya adalah tim yang sekarang sudah punya materi pemain standar Eropa dan juga sudah punya materi pemain berkualitas. Jadi ya wajar saja jika sekarang Indonesia bisa juga dianggap sebagai salah satu tim kuda hitam di Asia. Seperti juga yang dikatakan oleh legenda dari Australia ya, Tim Cahill, yang sebelum pertandingan Australia melawan Indonesia juga mengatakan bahwa sekarang Indonesia adalah tim yang setara juga dengan Australia dan juga Arab Saudi. Tapi tim ini kan perlu dijaga ya perkembangannya ya, atau progresnya ya. Dan memang kita tahu sekarang ada pelatih baru, dan seperti yang saya katakan, ya siapapun pelatih dari Timnas Indonesia harus kita dukung. Berikut juga para pemainnya. Karena sudah pasti mereka bekerja agar Timnas Indonesia bisa mendapatkan hasil akhir yang positif secara konsisten. Maka itu saya bingung bahwa sebelum pertandingan melawan Bahrain ini banyak sekali komen-komen yang negatif dari sebagian kecil tentunya dari teman-teman yang merupakan supporter dari Timnas Indonesia, atau mungkin juga bukan supporter, karena komen-komen yang negatif itu justru adalah prediksi bahwa Indonesia pasti kalah. Padahal kalau namanya prediksi itu ya biasa kita ngomongnya kemungkinan. Tapi ada nih komen-komennya, masih ada, saya tidak hapus sama sekali. Ada di kolom komentar di akun IG saya, ada juga di kolom komentar di beberapa konten dari channel YouTube Triple B, yang dalam beberapa hari terakhir saya membahas tentang Timnas Indonesia. Ada tuh komen-komennya, Indonesia pasti kalah. Buat apa juga kalian berkomentar negatif seperti itu? Untuk apa? Jujur saya bingung loh, orang Indonesia berharap bahwa Timnas Indonesia hancur lebur. Kenapa seperti itu kalian? Dan tadi juga saya mengatakan sebagian kecil, tapi sebagian kecil ini juga toksik yang sangat berbahaya. Jadi saya pikir jika teman-teman tidak bisa mendukung, nggak perlu juga mendukung kok ya. Artinya kalau gak bisa mendukung, jangan juga merusak mental dari para pemain atau juga jajaran pelatih dari Timnas Indonesia. Sekarang siapapun pelatihnya harus bisa kita terima. Ya dong, harus seperti itu. Ya itulah namanya supporter. Bagaimanapun caranya kita harus support secara positif. Dan pada saat saya melihat stadion full house, kan luar biasa itu dukungan bagi para pemain. Walaupun tentu tidak mudah bagi para pemain karena mereka bermain dengan tekanan yang sangat tinggi. Sorry saya ngomongnya agak emosional ya, karena saya tadi nonton pertandingan sangat tegang teman-teman. Saya cuma berdoa terus, jangan sampai ini skor imbang. Jangan sampai. Dan memang pada saat saya menonton, saya dalam hati itu sudah mengatakan, ya bahkan saya mengatakan kepada anak saya Jas kan, yang mungkin teman-teman kenal, bahwa Indonesia harus cetak gol di babak pertama. Harus cetak gol di babak pertama. Gak boleh turun minum itu 0-0. Gak boleh, harus cetak gol di babak pertama. Dan bagus bisa mencetak gol di babak pertama. Dan sekarang kita tahu bahwa Indonesia punya peluang, ya kan, masih menjaga peluang untuk lolos ke Piala Dunia. Ya, sekarang saatnya kita tetap bersatu, ya kan. Sekarang ini kita perlu melihat ke depan, sama seperti pada saat kita menyetir. Kita harus melihat ke depan. Coba lihat ke belakang, bahaya kan, nanti di depan kita tidak melihat jika ada mobil atau ada motor atau ada nanti hal-hal lainnya. Jadi kita perlu melihat ke depan. Ayo kita dukung Timnas Indonesia. Dan saya juga harapkan teman-teman nanti yang punya akun-akun sosial media yang biasa membahas tentang Timnas Indonesia, ya berikan. Kalau memang ada kritikan kalian, ya silakan, nggak masalah kok. Tapi kritikan yang membangun, seperti yang biasa juga saya berikan di channel ini. Jadi sebagai pengamat, saya selalu mengatakan pada saat para pemain bermain baik, pada saat strategi dari pelatih itu memang ideal, dan kemudian membuat para pemain bisa bermain secara tenang di atas lapangan, secara kolektif, maka tentu saya harus mengapresiasi
para pemain dan juga sang pelatih. Tapi jika strateginya gak jalan, para pemain terlihat tidak nyaman, ada pemain yang melakukan blunder, dan karena strateginya gak jalan, kemudian permainan amburadul, saya perlu mengkritiknya. Karena saya adalah pengamat, jadi saya harus balance dalam memberikan analisa saya. Jadi pada saat memang saya mengkritik Patrick Kluivert, pada saat timnas Indonesia itu kalah di Sydney, ya itu karena memang sesuai dengan fakta. Kenapa berani bermain total terbuka dari awal? Ya kan, formasi 4-3-3 ya silakan, ya kan, itu adalah pilihan dia. Kemudian kenapa ada beberapa pemain yang dipilih yang tidak sesuai lah sebetulnya untuk pertandingan tersebut. Tapi di pertandingan malam hari ini kan pemilihan pemainnya bagus. Ya kan, jadi saya juga kan, jika teman-teman nonton konten saya yang saya buat kemarin, saya sudah mengatakan bahwa lawan Bahrain waktunya Indonesia menang, bahkan judul thumbnailnya itu. Dan saya jelaskan dan tegaskan di dalam konten tersebut bahwa seharusnya Indonesia menang karena materi pemain kita udah unggul jauh daripada Bahrain. Tapi pemilihan pemain, ya kan, itu harus tepat. Dan kemudian strategi, mau main seperti apa, gak perlu juga total football, lupakanlah total football. Ya kan, lupakan. Dan Indonesia tidak bermain full menyerang, bagus. Hasilnya apa? Hasilnya apa? Indonesia menang. Dapat 3 poin. Menjaga peluang untuk lolos. Itu yang paling penting. Mau main indah. Cantik di statistik. Tapi kalah. Siapa yang ingat, bos? Ya kan, jadi dalam sebuah, ya bisa dikatakan ini mini turnamen lah ya. Karena kan round robin ya. Main di kualifikasi ya, ada grup kan. Ya, yang paling penting itu koleksi poin. Jadi walaupun di malam hari ini Bahrain unggul dari segi ball possession, ya unggul aja. Bawa aja tuh ball possession pulang ke Bahrain. Ya kan, tapi Indonesia mendapatkan 3 poin. Dari segi peluang memang Bahrain lebih banyak, tapi banyak juga yang melenceng. Tapi peluang-peluang dari Indonesia banyak yang diciptakan dari dalam kotak penalti pertahanan tim lawan. Artinya apa? Efektif penyerangan dari Indonesia. Suplai bola memang tidak selalu konsisten, tapi para pemain Indonesia fokus untuk mempersempit ruang gerak dari para pemain Bahrain. Jadi, seperti yang saya katakan, bahwa pemilihan pemain itu harus tepat. Pemilihan pemainnya tepat. Banyak rumor bahwa kemungkinan Martin Paes akan diganti dengan Emil. Saya mengatakan, ya, itu bukan salahnya Martin Paes kebobolan 5 gol di Sydney. Karena juga lini pertahanan bocor. Bagus dipilih Martin Paes. Di pertahanan, nah, kali ini formasinya pakai 3 center back. Good! Ya, karena Indonesia kekuatan intinya itu di pertahanan. Justin Hubner, salut saya dengan Anda. Oke, kita perlu pemain seperti Justin Hubner, walaupun saya selalu katakan, kendalikan emosimu. Dan dia kendalikan emosi dia. Tapi dia fokus dalam permainannya. Jadi kita punya satu tukang jegal di timnas Indonesia, yaitu Justin Hubner. Rizky Ridho, Mr. Cool, tenang banget. Bagi saya Rizky Ridho adalah man of the match dari pertandingan malam hari ini, walaupun yang mencetak gol adalah Ole. Jade Says, super cool. Klop banget dengan Rizky Ridho. Gak ada kesalahan yang dibuat oleh 3 pemain ini di pertahanan. Di tengah, Joey Pelupesi, tukang jegal kedua dari timnas Indonesia, mantap banget permainannya. Tom Hay, bagus, walaupun kita tahu stamina dia tidak bisa bertahan selama 90 menit, but it's okay. Dia melakukan tugasnya dengan baik. Pada saat dia bermain di babak pertama, dia memberikan 2 kali umpan kunci, penting. Babak kedua dia sempat memberikan 1 kali umpan kunci. Bagus. Kelvin Verdong, ya ini kita tahu Mr. Konsisten, ya kan. Dan ternyata saya lihat mirip saya juga dia. Ini pemainnya banyak juga kembaran saya ini di dunia sepak bola ya. Terus di sebelah kanan Kevin Dix, jatuh bangun naik turun. Walaupun kemudian babak kedua dia terlihat sudah kelelahan, ya oke lah, dia akan fight. Dan yang dipilih adalah Marcelino Ferdinand dan Oli Romani serta Ragnar Orotmangun. Formasinya adalah 3-5-2 atau 3-4-1-2 pada saat menyerang. Permainan adalah full pressing di tengah, main switching play yang cepat, main direct pass. Dan saya melihat para pemain Indonesia fokus bagaimana caranya mereka bisa mencari ruang dengan pergerakan tanpa bola, dan itu berkali-kali mereka lakukan pada saat skor masih 0-0. Oke, dan lebih banyak serangan itu dibangun dari sektor sebelah kanan, karena di sanalah inti kekuatan dari Indonesia dengan adanya Oli Romani, Marcelino yang biasa bermain dari sektor sana, dan Kevin Dix. Kelvin dan Ragnar lebih fokus untuk sesekali membangun counter, tapi open play lebih banyak serangan dari sebelah kanan. Joey mainnya bagus karena Joey itu posisinya dekat ke lini pertahanan. Jadi dia harus blok setiap counter yang coba dibangun oleh para pemain Bahrain. Dari jalannya pertandingan, Indonesia nyerang total, walaupun mereka sebelum mencetak gol itu hanya bisa menciptakan 1 peluang dari Tom Hay dari free kick, no problem. But from open play, Indonesia always look dangerous, selalu terlihat berbahaya. Switching play-nya itu yang sangat baik. Dan saya melihat build up selalu dari belakang sambil melihat situasi, apa yang terjadi di depan. Nah, artinya tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Jadi, kalau menurut hemat saya nih teman-teman, strategi permainan dari Indonesia
sama seperti strategi permainan Indonesia pada saat melawan Arab Saudi. Full pressing, main switching play cepat, atur tempo. Dan itu berhasil lagi. Iya kan? Memang harus seperti itu mainnya. Jadi yang penting ball possession itu dijaga untuk bisa mengalirkan bola secara cepat. Dan gol dari Ole, wah luar biasa, world class. Build up-nya dari Tom Hea, Marcelino pintar banget memberikan umpan, sangat krusial dia memberikan umpan pada momen yang tepat. Ole bisa melakukan finishing, seperti yang saya katakan, finishing itu penting. Dari peluang kedua, Indonesia bisa mencetak gol. Satu peluang pertama dari Tom Hea, dari set play, dari set piece. Yang kedua dari Ole. Bahrain bisa menciptakan peluang, tapi gak ada peluang yang berbahaya di babak pertama. Babak kedua, saya sudah feeling bahwa Bahrain pasti full menyerang. Maka itu, Indonesia bermain betul-betul fokus dalam bertahan. Gak masalah, tapi ini bukan parkir bis. Karena dapat bola, mereka cepat switching play ke depan. Ragnar mendapatkan peluang di babak kedua, betul kan? Dan Bahrain memang mendapatkan banyak peluang, tapi banyak peluang mereka yang melenceng. Ya kan, ada juga yang bisa dihalau oleh Rizky Ridho off the line. Hampir lo itu gol. Martin Paes sudah mati langkah. Kemudian shooting dari luar kotak penalti bisa di-save oleh Martin Paes. Tapi dari segi perebutan bola mereka selalu kalah. Dan seharusnya Indonesia kan bisa mencetak lebih banyak gol kan. Selain juga peluang dari Ragnar, kita lihat Marcelino, ya itu dia kayak miss kick ya. Mungkin ada efeknya juga dengan lapangan. Kemudian Eliano Reinders, wah hampir mencetak gol. Tapi Ricky Kambuaya, luar biasa pemain ini. Dia masuk, dia memberikan 2 umpan kunci. Yang satu itu peluang bagi Eliano, dan kemudian dia sempat melakukan 1 kali tackling yang bersih. Dia juga sempat melakukan 1 kali blocking. Jadi saya melihat pemain-pemain yang dimainkan di babak kedua juga adalah sesuai dengan kebutuhan. Seperti Eliano untuk mencari ruang, Kambuaya untuk pressing, Ivar Jenner untuk juga memberikan pressing. Jadi dalam hal ini tentu saya apresiasi Patrick Kluivert dan Alex Pastoor, karena saya melihat ada peran besar dari Alex Pastoor yang berdiri bersama Kluivert di pinggir lapangan. Dan dengan formasi 3 center back, dengan permainan counter press, sedikit pragmatis, saya pikir gak ada masalah. Yang penting Indonesia bisa meraih kemenangan yang penting. Dan memang masih ada sisa 2 pertandingan, tapi pertandingan selanjutnya lawan China, itu Indonesia wajib menang, sambil melihat nanti pertandingan dari tim-tim lainnya. Tapi Indonesia bisa menang di pertandingan malam hari ini bukan karena hoki, sama sekali bukan karena hoki, tapi karena fighting spirit dari para pemain, dan juga para pemain yang betul-betul disiplin tanpa membuat satupun kesalahan di lini pertahanan. Itu yang paling penting. Dan Justin Hubner, Rizky Ridho, aduh Justin Hubner juga gila tuh tackling-tacklingnya. Walaupun dia hampir mendapatkan kartu kuning tuh kan, ngeyel juga ini pemain. Pada saat kiper Bahrain tuh mau counter kan, dia langgar itu kiper Bahrain. Gak apa-apa, yang penting ya kalau gitu-gitu kan ya palingan kuning gitu, gak dapat kartu merah. Karena kita perlu juga pemain seperti Justin Hubner. Lihat semangat dia luar biasa. Jadi walaupun sekarang nih saya perhatikan lagi banyak perdebatan ya tentang pemain-pemain keturunan, tapi saya selalu konsisten dan konsekuen bahwa kita butuhkan para pemain keturunan yang memang kelihatan ya, sama seperti para pemain kita yang dibina dari kompetisi domestik. Mereka semua bermain dengan hati, mereka bermain luar biasa. Dan para pemain kita yang dibina dari kompetisi domestik juga terikut vibes-nya, dan mereka bisa bermain baik. Inilah yang kita inginkan dari Timnas Indonesia. Inilah Timnas Indonesia yang punya kualitas permainan, ya kan, yang punya daya pressing tinggi. Karena di era sepak bola modern, daya pressing tinggi itu sangat dibutuhkan untuk mencegah aliran bola dari para pemain tim lawan. Walaupun Bahrain dominan di babak kedua, mereka menciptakan banyak peluang, tapi bagusnya para pemain Timnas kita tidak melakukan kesalahan. Jadi teman-teman, karena sudah malam, sekarang sudah pukul 11, ya kan, tapi saya perlu membuat konten ini karena saya sangat senang dan saya sangat bersyukur bahwa Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan yang super penting ini agar kita semua bisa tidur nyenyak. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.